Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1561 sampai tahun 1565. Miasma. Menyebutnya Tuan Xie agak terlalu formal, dan sikap jenaka Jiang Ye langsung membuat Xie Sun marah. Bentak. Xie Sun membalas dengan tamparan, dan Jiang Ye, yang tidak lemah melainkan kuat, terpental oleh pukulan itu. Ia menghancurkan kursi kosong di sebelahnya, membuat Hawking dan kelompok Hanba tercengang. Mereka mungkin mengira Xie Sun adalah orang yang pendiam, tetapi ia menyerang tanpa peringatan. Hanba yang berbadan besar melayangkan pukulan ke arahnya, tetapi Xie Sun menghentakkan kaki kanannya, menciptakan hembusan angin kencang yang mengguncang tenda kios. Keempat pria itu tiba-tiba melihat cahaya biru muncul di belakang Xie Sun, seekor ular besar melilit tubuhnya. Orang lain mungkin hanya melihat hembusan angin yang tiba-tiba, tetapi Jiang Ye dan yang lainnya dapat melihat perubahan pada Xie Sun. Cahaya biru langsung memasuki tubuhnya, dan seluruh aura Xie Sun berubah. Ia menjadi sangat dingin, memancarkan aura yang menusuk bahkan dari jarak 3 meter. Dasar iblis kecil, kalau mau bertarung, serang aku. Seru Xie Sun serak. Hawking mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, inilah Dewa Willow yang mereka sembah. Agar roh mencapai keabadian, ada jalan pintas yang relatif cepat, mencapai kesepakatan dengan seseorang. Roh-roh ini tidak sembarangan memilih pasangan. Mereka terlebih dahulu mencari keluarga terpercaya yang dapat memuja mereka selama beberapa generasi. Keluarga Ma cukup terkenal di Tiongkok Timur Laut, tetapi mereka bukan satu-satunya keluarga yang memuja dewa-dewa ini. Bahkan, beberapa keluarga memuja lebih dari satu dewa. Versi seluler Yexiasuge URL menyebutkan bahwa keluarga Xie Sun menyembah roh Willow dari Gunung Changbai, dewa yang telah mereka sembah selama 6 generasi. Kelima orang itu, Hawking, Xie Sun, dan yang lainnya, kemungkinan hanya sepersekian usia dari roh tersebut. Itulah sebabnya mereka menyebut Hawking dan yang lainnya sebagai anak nakal. Kekuatan Xie Sun mungkin hanya berada di puncak alam transformasi fana, tetapi dengan roh Willow yang merasukinya, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada Ji Xixuan. Tidak, kekuatannya pasti akan melampaui Ji Xixuan, tetapi merasukinya memiliki batas waktu, harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Keluarga Xie bertanggung jawab untuk menyembah roh Willow dari generasi ke generasi, tetapi roh Willow juga harus menjamin untuk memberikan bantuan ketika keluarga Xie membutuhkannya. Ini adalah praktik pemujaan dewa yang terkenal di utara. Setelah dewa disembah, mereka harus terus menyembah hingga mencapai keabadian dan pencerahan. Selama mereka dilayani dengan baik, keluarga tersebut umumnya akan menjalani kehidupan yang lancar dan sejahtera. Tentu saja, ada juga kasus di mana keluarga dibunuh oleh dewa yang mereka sembah. Kasus semacam itu memang ada. Ada banyak aturan untuk menyembah dewa setingkat ini, dan setiap kali mereka harus diusir dengan penuh hormat. Jiang Ye ditampar beberapa meter jauhnya, dan setelah melihat reaksi Xie Sun, ia langsung tersadar. Dewa Agung, bercanda. Bagaimana mungkin kami bisa menandingimu? Kata Hawking sambil tersenyum. Dewa Willow ini jelas memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada Dewa Willow biasa. Di utara, banyak orang, terutama mereka yang berasal dari keluarga seni bela diri kuno, menyembah 5 Dewa Agung, rubah, putih, abu-abu, kuning, dan Willow. Kelimanya mewakili 5 spesies, bukan angka. Hawking dan Hanba sebelumnya pernah bertemu dengan mereka yang menyembah Dewa Willow, tetapi para dewa yang mereka sembah jelas hanya memiliki kultivasi 100 atau 200 tahun, membuat mereka tampak tidak berarti dibandingkan dengan dewa yang disembah oleh keluarga Xie Sun. Xie Sun mencengkeram leher iblis kekeringan itu. Pria besar ini hampir 2 kali lipat ukuran Xie Sun, namun ia berhasil mengangkatnya, seperti anak SD setinggi 1,5 meter yang mengangkat Yao Ming. Oh, tuan-tuan, ini hanya bisnis kecil, saya tidak sanggup menanggung pelecehan Anda. Saya tidak mau uangnya, tolong biarkan mereka pergi. Pinta pemilik toko. Seluruh keluarganya bergantung padanya untuk mendirikan kios kaki 5 untuk mendapatkan uang. Makanan gratis ini membuat semua kerja kerasnya sia-sia. Jika mereka menghancurkan kandangnya karena ini, maka beberapa hari ke depan akan sia-sia. Tapi Xie Sun hanya melirik bosnya dan mengusir iblis kekeringan itu, lihat. Lalu ke sini. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju pohon di seberang jalan. Setelah pergi, Hanba perlahan bangkit dari tanah, sialan. Setelah waktu sebatang dupa berlalu, akulah yang akan membunuhnya pertama kali. Diam. Hawking memelototinya dan berkata dengan kesal, Kau bahkan tidak bisa mengalahkannya tanpa makhluk surgawi. Hemat tenagamu. Orang ini mungkin lebih sulit dihadapi daripada Ji Xixuan. Tak berdaya, Hawking berjalan ke arah pemilik toko, mengeluarkan ponselnya, memindai pembayaran WeChat, bos, sudah cukup. Dia membayar 3.000 yuan sekaligus, tidak peduli apakah itu cukup atau tidak.
Seandainya Xie Sun tidak tiba-tiba muncul, mereka pasti sudah siap makan dan pergi. Pemilik toko tentu saja merasa puas. Ia berencana untuk berkemas dan pulang, tetapi ia tidak menyangka akan mendapat uang, dan terlebih lagi, ia malah memberi lebih banyak. Rombongan Jiang Ye, yang tertutup debu dan kotoran, berjalan menyeberang jalan. Penglihatan Xie Sun sebagian besar sudah kembali normal, tetapi mereka tetap mengurungkan niat untuk menyerang bersama. Orang biasa mungkin perlu ritual untuk memanggil dewa, seperti menggambar jimat. Tetapi Xie Sun tampaknya melakukannya. Itu menunjukkan bahwa keluarga Xie telah memuja Dewa Willow selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Mungkin mereka bisa memanggil dewa hanya dengan memiliki kehendaknya. Hei, sekarang akhirnya aku mengerti mengapa Ji Sixuan selalu sial. Setiap kali dia membawa sumber daya kelas atas, dia tidak bisa mengalahkan anak itu. Kurasa bukan Ji Sixuan yang tidak kompeten, tetapi seorang raja tidak bisa membawa sekelompok babi. Xie Sun mencibir, tangannya di belakang punggung. Hanba, dengan amarahnya yang membara, hendak maju untuk membalas dan bahkan menyerang, tetapi Hawking menghentikannya. Kenapa? Kau mau bertarung? Biar ku beritahu, keluarga Xieku. Memuja lebih dari sekadar Liu Xian. Kami telah memuja 4 dewa lainnya selama 6 generasi. Kami terhubung oleh darah dan jiwa. Aku bukan orang seperti Ji Sixuan. Dan kau tidak bisa begitu saja menindasku. Mendengar ini, keempatnya langsung melupakan motif tersembunyi mereka. Dilihat dari apa yang dikatakan orang ini, kekuatannya jauh lebih unggul daripada Ji Sixuan. Kekuatannya sendiri hanya di alam transformasi fana, tetapi jika dia memanggil para dewa, kekuatannya tidak akan terduga. Terlebih lagi, dia dilindungi oleh 5 dewa, yang praktis seperti memiliki kode curang. Ji Sixuan hanyalah salah satu yang paling berbakat di antara orang banyak, bakatnya tidak kalah dari Gu Chen. Satu-satunya perbedaan adalah gurunya tidak sekuat 5 guru Gu Chen, atau lebih tepatnya, tidak serba bisa. Keduanya berbakat secara alami, tetapi Xie Sun berbeda. Dia naik ke tampuk kekuasaan sepenuhnya dengan memanfaatkan kekayaan leluhurnya yang terkumpul. Mungkin para petinggi menghargai fondasi keluarga Xie. 6 generasi mereka telah melayani 5 makhluk surgawi, rubah, putih, abu-abu, kuning, dan willow, dan kekuatan mereka yang luar biasa membuat seorang serafim pun mungkin tak tertandingi oleh makhluk surgawi yang dipanggilnya. Aku tak berani, kata Hawking hormat, menangkupkan tangannya sebagai salam tinju. Awalnya ia berencana menghabisi Gu Chen dan kelompoknya sekaligus, tetapi tanpa diduga, mereka justru memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sekalipun Xie Sun mampu menahan Gu Chen, ia merasa itu tak sepadan. Anak buahnya telah melarikan diri. Sebagai kakak tertua, ia tak bisa menghadapi mereka secara langsung. Terlebih lagi, memanggil makhluk surgawi memiliki efek samping tertentu. Setiap pemanggilan membutuhkan tenaga fisik yang besar, dan harus dilakukan satu persatu. Setelah memanggil satu makhluk, ada masa tunggu sebelum memanggil makhluk berikutnya, terkadang 1 jam, terkadang setengah jam, terkadang hanya beberapa menit. Namun, hal-hal ini tak pernah diceritakan kepada orang luar kecuali anggota keluarga Xie. Hanya ada sedikit keluarga yang secara bersamaan menyembah 5 makhluk abadi, dan semua orang tahu ini. Ini rahasia industri. Jika ada yang menyebarkannya keluar, itu akan menimbulkan kemarahan publik. Jika Xie Sun tidak menunjukkan sebagian kartu trufnya, keempat leluhur mayat ini tampaknya tidak menghormatinya. Bukan karena mereka tidak sopan, tetapi mereka memperlakukannya dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan Ji Sixuan. Sapu baru menyapu bersih, dan Xie Sun tidak peduli Ji Sixuan. Dia sangat khusus tentang etiket leluhur. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Itu bukan hanya kesalahan orang-orang ini. Keempat leluhur mayat dari sekte penggerak mayat awalnya adalah Raja Gunung. Di Xiangqi, mereka adalah raja. Kini mereka harus mematuhi perintah kaisar, yang berarti para bos kini dipanggil bos oleh seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari mereka. Ada kegelisahan yang mengganjal di hati semua orang, dan kebetulan saja Ji Sixuan tidak menangani hal ini dengan baik, itulah sebabnya ia berulang kali gagal dalam tugasnya. Orang-orang ini terbiasa bersikap arogan. Jika mereka tidak patuh, mereka harus dipukuli hingga tunduk. Xie Sun melakukan ini jauh lebih baik daripada Ji Sixuan. Setelah didisiplinkan, kelompok itu menjadi patuh dan sopan. Sebelumnya, kelompok yang dipimpin oleh Chang Ye juga memandang rendah Xie Sun. Karyawan yang tidak patuh dan keras kepala masih memandang rendah atasan mereka yang baru diangkat, prinsipnya kurang lebih sama. Harapan mereka kali ini menjadi bumerang. Awalnya, mereka mengira kultivasi Xie Sun lebih rendah daripada Ji Sixuan, dan bahkan kaisar sebelumnya tidak mampu menangani mereka, jadi kaisar yang sekarang pun akan sama. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Xie Sun, yang tampak pendiam, akan begitu kejam dalam hal mendisiplinkan orang. Mulai saat ini, siapapun yang berani gagal menjalankan tugasnya akan dieksekusi tanpa ampun. Aku mendapat izin dewa untuk bertindak lebih dulu dan melapor kemudian.
Beritahu aliran Yin Yang, aliran legalis, dan yang lainnya untuk memilih pihak sekarang dan tidak goyah di saat-saat genting, atau aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Xie Sun, dengan tangan di belakang punggungnya, melirik keempat pria itu dan menegur mereka dengan marah. Keempat leluhur mayat dari Sekte Penggerak Mayat saling bertukar pandang, semuanya melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Orang ini sungguh luar biasa. Hanya dengan sekejap kelopak matanya, ia dapat memanggil Dewa Agung Liu dari Gunung Changbai. Siapa yang tahu tingkatan 4 Dewa Agung lainnya yang ia sembah? Baik, Tuan. Jiang Ye, Hou Qing, Ying Gou, dan Han Ba dengan hormat menggenggam tangan mereka serempak dan berteriak. Ada pepatah, orang bijak tidak akan menderita kerugian yang bisa dihindarinya. Lagi pula, Xie Sun secara pribadi telah dikukuhkan sebagai putra surga. Karena Sekte Penggerak Mayat ingin mengikuti ras dewa, mereka tentu saja harus mematuhi kaisar yang baru diangkat. Malam hari, di sebuah penginapan kecil di kota Anji. Mereka berempat berbagi kamar. Itu bukan hotel mewah, hanya penginapan pinggir jalan tanpa papan nama, dengan harga sekitar 80 yuan per kamar. Bukannya Gu Chen pelit, tetapi di tempat yang asing ini, ia perlu mencari tempat untuk melarikan diri dengan memanjat keluar jendela. Jika ia menemukan hotel mewah, mereka mungkin akan menghalangi jalan keluarnya, dan ia akan terjebak mencoba memanjat keluar jendela, tanpa jalan keluar. Penginapan kecil tempat mereka menginap ini biayanya lebih dari 80 yuan per hari, dan kamarnya berada di lantai 3. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa melompat keluar dari jendela manapun. Satu-satunya kekurangannya adalah kamar ini tidak memiliki pemanas. Untungnya, mereka semua adalah seniman bela diri dengan energi internal yang mendukung mereka, tetapi salju dan angin di luar menderu-deru menerpa jendela di malam hari. Saat ini sudah larut malam. Gu Chen terjaga hingga lewat pukul 2 pagi, sementara 3 lainnya tertidur lelap. Dialah satu-satunya yang duduk bersila di sofa, bermeditasi. Begitu ada suara sekecil apapun, ia harus bangun dan memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di dekatnya. Tuan Muda Gu, hari sudah larut malam, istirahatlah. Zuo Sandu meregangkan badan dari kursi di sebelahnya. Ada 2 roh yin yang menjaga pintu. Jika terjadi sesuatu, saya akan segera mengetahuinya. Lagi pula, ini sudah larut malam. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka pasti sudah datang. Suhu di luar minus 16 derajat Celcius. Meskipun tidak sedingin suhu ekstrim di utara, pada suhu minus 16 derajat, kebanyakan orang tidak akan berani berjalan di luar tanpa busana. Mendengar kata-kata Zuo Sandu, Gu Chen mengangguk kecil. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 3 jam berlalu, dan yang terdengar di luar hanyalah arus orang dan mobil yang terus-menerus di jalan. Bahkan dari tempat tidur, terdengar suara-suara berbisik. Lan Wancheng lapar dan ingin bangun pagi untuk sarapan, tetapi Li Qing mencegahnya, karena Gu Chen baru tidur larut malam. Jika Lan Wancheng bangun pukul 6 pagi, pasti akan membangunkan Gu Chen, yang baru saja tertidur di sebelahnya. Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah Gu Chen sudah bangun. Dia tidurnya ringan, dan bahkan nyamuk yang terbang pun bisa membangunkannya, apalagi mereka berdua berbisik di belakangnya. Lagi pula, dia telah menjalani hidup yang penuh bahaya, dan jika dia tidak waspada, dia pasti sudah lama mati. Aku lapar. Lan Wancheng berkata dengan suara rendah. Li Qing menggelengkan kepalanya, baru jam 6 lewat sedikit. Apa kau hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Kau harus makan pagi-pagi sekali, bahkan belum fajar. Dengan cuaca dingin, malam terasa panjang dan siang terasa pendek. Mereka yang bangun pagi adalah pemilik kedai sarapan. Kebanyakan orang tidur sampai jam 8 atau 9. Lepaskan dia. Aku juga tidak bisa tidur nyenyak. Gu Chen duduk, secara naluriah meraih rokok di meja samping tempat tidur. Lihat. Sudah kubilang, kakak Chen mudah bangun. Aku tinggal membalikkan badan dan dia mungkin sudah bangun. Lan Wancheng menyeringai nakal. Kualitas tidur Gu Chen bagus, meskipun ringan. Rata-rata orang membutuhkan 8 jam tidur sehari. Tetapi ia hanya membutuhkan 1 jam tidur nyenyak dan ia sama energiknya dengan orang yang tidur 8 atau 9 jam. Itulah jenis energi yang Anda dapatkan dari pengisian daya 5 menit menjadi waktu bicara 2 jam. Setelah gangguan Lan Wancheng, Gu Chen jelas tidak bisa tidur. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga tidak bisa tidur, jadi mereka harus bangun pagi-pagi untuk bersiap dan menuju ke kawasan wisata Gunung Changbai. Untungnya, tidak ada kejadian tak terduga tadi malam. Kalau tidak, terdampar di luar pada malam hari tanpa tempat bermalam pasti akan menjadi situasi terburuk. Setelah meninggalkan penginapan kecil itu, mereka berempat berpisah untuk membeli kebutuhan mereka. Sebenarnya, barang terpenting untuk memasuki Gunung Changbai adalah tenda. Area terbuka di dalam kawasan wisata Gunung Changbai benar-benar aman. Semua jalurnya buatan manusia, bahkan ada kereta gantung. Ada wisma di dalam dan di luar gunung untuk wisatawan menginap, tetapi begitu Anda mencapai area terlarang, Anda tidak akan melihat siapapun, kemungkinan besar tidak ada makanan, dan bahkan mencari tempat menginap pun sulit.
Oleh karena itu, tenda di luar ruangan mutlak diperlukan. Namun, ketika mereka bertemu di alun-alun Fuyang di kota Anji pukul 8 pagi, mereka membawa banyak panci dan wajan, serta banyak tas dan paket. Sebaliknya, Gu Chen hanya membawa beberapa bungkus rokok Zonghua dan biskuit kompres di sakunya. Itulah yang disebut bepergian ringan. Melihat apa yang dilakukan Lan Wancheng dan yang lainnya, Anda mungkin berpikir mereka akan berlibur ke Gunung Changbai. Kenapa tidak kalian gendong saja seluruh Indomaret di punggungmu? Gu Chen berkata dengan kesal, sambil melempar puntung rokoknya ke tanah. Ia terbiasa menghisap rokok khusus, tetapi ia tidak punya banyak lagi, dan tidak ada waktu untuk membeli lagi dari wilayah militer. Rencana Gu Chen adalah membawa beberapa bungkus rokok tambahan. Di tempat yang sangat dingin ini, jika mereka terjebak, makanan dan minuman mungkin tidak akan sebermanfaat rokok untuk inspirasinya. Lan Wancheng melirik Gu Chen, yang tidak membawa banyak barang kecuali beberapa bungkus rokok di tangannya dan beberapa korek api di sakunya. Kakak Chen, kenapa kau hanya membawa rokok? Belilah makanan. Kita sudah di atas gunung, bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa makanan? Kau mengkritikku, aku hanya sedang berpikir. Kau akan lihat betapa hebatnya aku nanti. Oke, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku tidak keberatan kalau kamu beli panci, tapi kenapa kamu beli kompor induksi? Apa kamu mau menghasilkan listrik dengan pantatmu di hutan lebat Gunung Changbai? Kata Gu Chen tak berdaya, sambil menggosok pelipisnya. Diingatkan oleh Gu Chen, Lan Wancheng langsung menepuk dahinya dan berseru, "Iya. Bateraiku habis. Aku menyerah. Tidak bisakah kau memikirkan sesuatu sekali saja dalam sehari?" Gu Chen menepuk kepalanya dan berkata dengan kesal. Awalnya ia mengira orang ini sudah tahu, mereka pergi ke gunung untuk menemukan gerbang perunggu yang menghubungkan dunia fana dengan zona terlarang, bukan untuk wisata. Namun tampaknya Lan Wancheng tidak mengerti, dan berbalik untuk berlari ke mal. Gu Chen mencengkeram kerahnya dan berkata dengan kesal, "Mau kemana lagi? Aku mau tanya berapa harga generator. Asal ada listrik, kita bahkan bisa makan hotpot di Gunung Changbai." Lan Wancheng menyeringai nakal, seolah tak berbahaya. Gu Chen, kesal, menarik sabuk kulit Seven Wolves-nya dari pinggang. Kalau saja dia tidak memberi pelajaran pada orang ini hari ini, sepertinya dia akan membuat masalah lagi. Ini kasus klasik dari kegembiraan yang berlebihan. Seperti ketika ayahmu tiba-tiba memberitahumu bahwa kamu akan pergi berlibur ke sana sore ini. Kamu jadi bersemangat dan mulai mempersiapkan segala macam barang, hanya untuk menyadari bahwa kamu bahkan belum membuka tasmu begitu sampai di sana. Setelah menyeret Lan Wancheng ke semak-semak terdekat dan menghajarnya habis-habisan, Gu Chen bertepuk tangan dan keluar, berkata, "Baiklah, ayo sarapan dan berangkat. Buang semua barang yang tidak berguna, kita bepergian dengan ringan." Mengerti. Mengerti. Zuo Sandu dan Li Qing segera membuang barang-barang tak berguna itu ke tempat sampah. Sudah terlambat untuk meminta pengembalian uang. Selain makanan dan minuman penting, membawa senter, korek api, dan perlengkapan darurat lainnya, beserta ransel hiking, adalah persiapan yang tepat untuk pendakian gunung yang normal. Mereka masih berjarak 1 atau 2 jam perjalanan dari sini ke Gunung Changbai. Jika mereka menunda lebih lama lagi, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendaki gunung sampai malam ini. Lan Wancheng muncul dari semak-semak dengan wajah memar dan bengkak. Dia memang tipe orang yang akan berkelahi, tetapi tetap saja akan menimbulkan masalah. Dia membuang beberapa kompor induksi, panci, wajan, dan barang-barang lain yang dibelinya, tetapi dia tidak membuang panci pemanas otomatisnya. Di tengah malam, mencoba menyalakan api di salju akan sedikit merepotkan, tetapi sekarang ada jenis makanan yang memasak nasi hanya dengan air, yang praktis untuk dibawa. Setelah membuang barang-barang yang tidak diperlukan, Gu Chen dan Zuo Sandu membawa tenda, dan mereka berdua membawa makanan. Di gunung, semua ponsel, komputer, dan apapun yang membutuhkan listrik pada dasarnya akan rusak. Setelah berkemas, Li Qing bertanya dengan tatapan bingung, "Tuan Muda Gu, bagaimana kita bisa sampai ke Gunung Changbai?" "Lihat, ikuti saja mereka." Gu Chen melirik pria yang tak jauh darinya, yang sedang memanggil orang-orang untuk naik bas. Ia tidak tertarik pada pria itu sendiri, melainkan pada papan nama di belakangnya. Agen perjalanan Bei Douxing, dan tujuannya adalah Gunung Changbai. Agen perjalanan semacam ini banyak sekali di kota Anji. Seperti ketika Anda pergi ke Chongqing, semua orang bertanya apakah Anda ingin tur perahu. Setelah Anda pergi ke Beijing, banyak orang bertanya apakah Anda ingin mendaki tembok besar. Hal serupa juga terjadi di kota Anji. Tempat wisata terpopuler di sini setiap tahun adalah Gunung Changbai. Pukul 10 pagi. Gu Chen dan rombongannya sudah naik bas wisata beberapa waktu lalu. Mereka hanya membayar setengah harga untuk naik. Dan uangnya langsung masuk ke pemandu wisata. Jumlah orang di dalam bas pada dasarnya ditentukan oleh pemandu wisata. Setelah semua orang dalam kuota terjamin naik, tak seorang pun akan memperhatikan Gu Chen dan ketiga rekannya. Karena itu, uang mereka pada dasarnya jatuh ke tangan pemandu wisata.
Seharusnya mereka membayar harga penuh, tetapi Gu Chen mengingatkan mereka bahwa jika mereka ribut, uangnya akan masuk ke rekening perusahaan, dan ia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mendengar ini, pria itu langsung menawari mereka tiket setengah harga. Dia awalnya mengira perjalanan hanya akan memakan waktu 2 jam, tetapi 3 jam telah berlalu, dan mereka masih berputar-putar. Terlebih lagi, mereka tidak berada di jalan raya, melainkan jalan tanah pedesaan. Hei, Pak, ada yang tidak beres. Tanya pria parubaya di barisan depan dengan curiga. Orang-orang di sekitarnya pun sependapat. Ya, ini bukan pertama kalinya aku mengunjungi Gunung Changbai, aku datang setiap tahun. Terakhir kali kita lewat jalan raya, kok tiba-tiba ada di jalan samping. Lagi pula, meskipun kita di jalan raya nasional, seharusnya kita hampir sampai, kan? Lebih dari 100 km, dan itu memakan waktu lebih dari 3 jam. Aku bisa lari sampai kaki Gunung Changbai, dan kita masih terjebak berputar-putar. Dan ada apa dengan kabut putih ini? Sopir, dari mana kau datang? Sopir di depan juga berkeringat deras karena cemas. Jalan raya sedang dalam perbaikan, jadi aku di jalan samping. Sopir itu tergagap. Sebenarnya, itu bukan pembangunan jalan raya. Dia terlambat. Melewati jalan raya akan memakan waktu lebih dari 2 jam, tetapi sebelumnya dia mengambil jalan samping yang hanya memakan waktu 1,5 jam. Namun, hari ini, dia telah mengemudi selama lebih dari 3 jam, masih mengambil jalan memutar. Dia mencoba mengambil jalan pintas, tetapi jalan itu tampaknya semakin panjang. Semua orang memeriksa ponsel mereka dan mendapati tidak ada sinyal sama sekali. Kabut begitu tebal sehingga jarak pandang kurang dari 20 meter. Semua orang merasa seperti memasuki alam berkabut dan halus. Miasma. Zuo Sandu, yang duduk di belakang, berkata dengan tenang, kalau tidak salah, pengemudi ini pasti tidak sengaja masuk ke daerah pegunungan Changbai yang belum dikembangkan. Jalan ini dulunya ada, dan sopir mungkin bermaksud menggunakannya, tetapi dia mendapati kabut membuatnya mustahil untuk dilalui. Jadi, jalan ini dibatalkan. Dugaan. Zuo Sandu sangat mungkin. Gunung Changbai hanya memiliki satu pintu masuk untuk waktu yang lama. Anda harus masuk melalui gerbang utama kawasan wisata tersebut. Pengemudinya terlalu percaya diri. Mungkin tidak akan ada miasma di sini saat matahari tidak bersinar, tetapi pada hari hujan, tanaman tertentu di gunung mengeluarkan gas yang dapat menyebabkan halusinasi. Tentu saja, Gunung Changbai adalah tempat yang misterius dan kompleks. Ponsel pada dasarnya tidak berfungsi di sini, dan medan magnetnya pun terganggu. Mobil ini biasanya melaju lurus, tetapi secara teori, mungkin berbelok. Dan mobil ini berputar-putar. Beberapa orang mungkin bertanya, jika jalannya lurus, bahkan dengan halusinasi, bukankah seharusnya mobil itu terjun dari tebing, mengingat jurang tak berdasar di kedua sisinya? Pertanyaan ini tetap menjadi misteri yang menghantui Gunung Changbai, bahkan belum terpecahkan oleh banyak ahli. Berhenti mengemudi. Kau hanya berputar-putar. Kau tidak akan bisa keluar. Kata Gu Chen lembut, perlahan berdiri. Gu Chen sudah menjelaskan masalahnya dengan sangat jelas, tetapi pengemudi itu sangat yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Omong kosong. Hanya ada satu jalan di sekitar sini, bagaimana mungkin aku berputar-putar? Jika aku terus melewati jalan ini, aku pasti akan sampai di loket tiket Gunung Changbai. Aku sudah melewati jalan lama ini berkali-kali, tidak mungkin aku salah. Balas pengemudi itu dengan marah. Dengan sifat keras kepala ini, ia tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Ia dipaksa mengemudi selama 10 menit lagi sebelum pengemudi itu menyadari bahwa ia tampaknya berputar-putar. Aneh, apa ini benar-benar berputar-putar? Gumam pengemudi itu dalam hati. Ia sangat yakin karena ia melihat botol air di pinggir jalan, botol yang baru saja ia minum dan buang. Ia telah mengemudi lurus ke depan, tidak pernah mengambil jalan memutar, selalu berada di jalan yang sama. Secara logika, seharusnya ia mengemudi semakin jauh, jadi bagaimana mungkin ia melihat botol air yang baru saja ia buang saat melaju? Hanya ada satu alasan, mereka semua bergerak dalam jalur melingkar. Saat ini, seorang gadis di depan tiba-tiba berteriak. Ah! Hantu! Hantu! Gadis itu terus berteriak, dan Gu Chen segera bangkit dan pergi ke sisinya. Ia melihat sebuah cetakan tangan tiba-tiba muncul di jendela di samping tempat duduknya. Gu Chen bahkan membandingkannya dengan tangannya sendiri. Cetakan tangan itu setengah ukuran telapak tangannya. Kira-kira seukuran tangan anak kecil. Karena mobil itu bergerak, jelas itu bukan anak kecil di luar. Apakah itu cetakan tangan monyet? Kayaknya aku baru saja dengar suara monyet. Bisik seorang pria. Tapi yang lain sama sekali tidak percaya. Omong kosong, nggak ada monyet di sekitar Gunung Changbai. Benar. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun, dan belum pernah dengar ada monyet di Gunung Changbai. Aku percaya kalau kamu bilang ada monster air di sekitar sini. Tapi bagaimana kamu menjelaskan jejak tangan ini?
Pertanyaan ini langsung membuat semua orang bingung. Ya, nggak ada yang mau percaya ada monyet di Gunung Changbai, tapi dari mana asal jejak tangan ini? Hantu, seru seorang pria parubaya. Tapi Zuo Sandu, yang duduk di belakang, nggak tahan lagi dan berkata dengan kesal, hantu. Apa hantu nggak punya integritas? Itu jelas jejak tangan monyet, dan bukan dari monyet biasa, tapi dari monyet mandril. Mandril? Tanya semua orang kaget. Gu Chen terkekeh nakal di sampingnya, sejenis monyet pemakan manusia, terutama menyukai mereka yang cerewet dan bawel. Ucapan ini mengejutkan semua orang, beberapa bahkan terbangun dari kantuk, buru-buru menutup mulut dan tidak berani bersuara. Mandril tidak terlalu takut dingin, memiliki bulu tebal, dan terutama lengan yang sangat panjang. Mungkin perbedaan antara mereka dan monyet adalah makhluk ini memiliki temperamen yang lebih mudah tersinggung. Jika tidak puas dengan 3 kalimat, ia akan menyerang Anda. Mustahil. Saya telah tinggal di dekat Gunung Changbai selama lebih dari 20 tahun, dan ini pertama kalinya saya mendengar tentang mandril di sini. Seorang pria parubaya terkekeh mengejek. Anak-anak, imajinasi kalian sungguh tak terbatas. Mandril lebih mungkin muncul di selatan, tetapi di utara, bahkan jika mereka bisa berjalan di salju, udaranya akan terlalu dingin. Lingkungannya tidak cocok untuk hidup di sini. Namun, Gu Chen hanya tersenyum tipis, Gunung Changbai yang kau lihat, bukankah itu hanya 2 puncak kecil tempat hotel itu berada? 2 puncak kecil yang terbuka untuk umum hanyalah bagian paling tersembunyi dari pegunungan Changbai, dan hanya bagian depan dari kedua puncak ini yang terbuka. Bagian belakangnya tetap tertutup. Oleh karena itu, pemahaman orang-orang tentang Gunung Changbai terlalu sempit. Segala sesuatu memiliki hukumnya sendiri. Mungkin mandril ini memang menyukai salju dan senang tinggal di dekat pegunungan yang tertutup salju. Karena telah tinggal di sini begitu lama, mungkin mereka sudah beradaptasi. Seperti anak kecil yang takut air. Jika Anda mengajak mereka berenang setiap hari, mereka pada akhirnya akan terbiasa. Gunung Changbai hanyalah hamparan putih luas sejauh mata memandang. Apa menariknya? Hanya sekelompok turis yang datang untuk melihat Danau Tianqi. Aku tak bisa berkata-kata. Apa menariknya kolam yang stagnan itu? Kau pikir kau bisa melihat monster itu kapanpun kau mau? Pria itu, dengan kaki bersilang, berkata dengan kesal, kalau aku tidak bersama kekasihku, aku tak akan repot-repot datang ke sini. Ia lalu menyentuh paha gadis di sebelahnya. Gadis itu tidak mengenakan stoking Balenciaga, melainkan semacam stoking sutra yang mengilap. Stoking itu tampak sangat halus. Pria ini bisa dibilang ayahnya. Tanpa diduga, ia kemudian meraih gadis itu dan menciumnya di depan semua orang. Menyebalkan sekali dengan begitu banyak orang di sini. Gadis itu memukulnya dengan jenaka. Gu Chen langsung tak tahan lagi, Gunung Changbai yang kau lihat jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira. Pemahamanmu tentangnya terbatas pada 2 bukit kecil yang terbuka untuk umum. Setidaknya sekarang dia bisa membuktikan satu hal, mereka sudah sampai di sekitar Gunung Changbai, dan kemungkinan besar mereka memasuki jalan yang tidak terbuka untuk umum. Benar saja, beberapa menit kemudian, 2 sidik jari lagi muncul di mobil. Sekarang semua orang percaya bahwa ada monyet di Gunung Changbai. Meskipun mandril itu sangat kuat, jika kau tidak keluar dari mobil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Astaga, bagaimana aku bisa kembali ke sini lagi? Pengemudi itu membanting tangannya ke kemudi Ying Xiai dan membentak dengan marah. Bensin di dalam mobil hanya cukup untuk mereka berkendara sejauh 30 km, paling jauh 50 km. Awalnya mereka berencana mengisi bensin setelah sampai di kawasan wisata Gunung Changbai lalu kembali. Sekarang, mereka telah membuang begitu banyak waktu di jalan yang bahkan namanya tidak mereka ketahui ini. Kerumunan di bawah memaki mereka dengan segala macam hinaan keji, hampir menyeret nenek moyang pengemudi selama 18 generasi untuk memarahi mereka habis-habisan. Gu Chen berjalan ke kursi pengemudi dan memberi isyarat kepada pengemudi, saya yang menyetir. Apakah Anda punya SIM kelas B? Pengemudi itu mencibirnya. Namun, yang mengejutkannya, Gu Chen menggeledah pakaiannya dan mengeluarkan beberapa SIM, yang paling menarik perhatian adalah SIM balapnya. Baiklah, Anda yang menyetir. Tapi percayalah, bensin ini hanya cukup untuk sekitar 40 km. Kalau kita berputar-putar di sini, kita harus menepi. Kata pria parubaya itu sambil mencibir sambil mengetuk kursi dengan satu tangan. Karena ada yang harus disalahkan, pengemudi itu tentu saja bersedia menanggung akibatnya. Satu kesalahan, satu orang yang disalahkan, tetapi 2 orang yang berbagi kesalahan tentu saja berarti omelan yang lebih ringan. Jangan khawatir. Bensinnya masih cukup. Kata Gu Chen dengan tenang, lalu mulai menutup matanya. Untuk sesaat, semua orang menatapnya dengan takjub. Bersambung.